Shalom, selamat pagi saudara. Oke, suara saya agak false sedikit ya. Nggak jadi soal, oke? Karena ada apa tuh batuk-batuk sedikit. Hah? Tapi tidak apa-apa saudara. Tidak kata kita bilang apa tuh kita apa tuh tetap. Saya mau bicara tentang hati saudara. Oh, saya ini dibilang saudara kalau lihat ini jatuh di bawah, saudara suruh angkat ya. Soalnya saya mesti makan ini katanya. Kalau enggak suara enggak kedengaran. Oke. Nah, saudara kita mau jaga hati kita. Saudara tahu hati ini paling penting? Hati ini memegang peranan di dalam kehidupan kita, betul? Oke, Amsal pasal 4 ayat 23 katakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin saudara. Nah hati ini sering apa saudara? Kena serang. Saudara orang-orang banyak itu kena heart attack. Hati kita tuh attack terus, kena attack terus saudara merasa enggak? Jujur aja saudara. Jujur kita cuma bicara aja. Hati ini saudara kadang-kadang hati ini bergebu-gebu dengan Tuhan. Tahu-tahu aja kena serang. Serang dari segala macam persoalan pokoknya apapun bikin hati itu jadi dingin lagi. Sudah malas-malas lagi, sudah enggak gebu-gebu lagi, sudah ya. Itu hati kita sering berubah saudara periksa aja. Tuhan Yesus katakan di Markus itu bilang begini, hati kita ini banyak kejahatan di dalam, betul? Saya enggak tulis di situ saudara, saya dengar aja oke. Pokoknya banyak hal-hal yang tidak benar di dalam. Semua hal-hal yang jahat itu kata Tuhan Yesus timbul dari dalam, oke? Yang apa? Menajiskan orang. Jadi semua itu keluar dari dalam. Saudara saya mau bilang, kalau saudara malas ke gereja, malas berdoa, oke, malas baca Alkitab, malas bersekutu dengan Tuhan, itu semua datangnya itu saudara pikir kenapa? Saudara mau alasan apa? Capek apa aja. Padahal itu ada di dalam. Karena hatinya yang sudah tidak gebu-gebu lagi, hatinya itu yang sudah rasa ogah-ogahan gitu saudara. Setuju? Ya mesti setuju dong karena itu kebenaran saudara. Oke. Nah dia bilang sebenarnya hati ini kalau dari orang yang baik, hati yang baik dia akan keluar barang-barang yang baik. Sumber ini jaga nih hati baik-baik. Kalau hati yang jahat ya akan di Lukas 6 kalau saudara melihat 45 hati yang jahat itu keluarkan barang-barang yang jahat. Jadi segala perkara persoalan, pertikaian, percekcokan pokoknya apa saja itu yang keluar ya. Dari mulut kita, semua yang keluar dari mulut kita, itu keluar dari hati. Jadi kalau hati kita baik, keluar perkataan-perkataan yang baik. Ada damai. Tetapi kalau hati kita yang tidak baik, ada kekecewaan, ada dendam, ada apa saja yang rusak di dalam. Pasti saudara keluar perkataan yang menyakiti orang. Menusuk orang. Oke. Nah hati ini betul-betul, saudara kadang-kadang hati ini bisa apa ya? Kita rasa waduh mantap gitu loh. Ya, tapi kadang-kadang bisa goyah. Makanya Tuhan bilang Joshua waktu Musa mati, Tuhan mau kirim Joshua supaya pimpin bangsa Israel itu ke tanah perjanjian. Okay? Apa yang Tuhan minta kepada Joshua? Saudara lihat di Joshua pasal yang pertama ayat 9. Ya, singkat-singkat aja karena waktu kita enggak banyak. Tapi saya harap saja saudara perhatikan. Oke? Pikirkan baik-baik firman Tuhan. Nah, Yosua pasal 1 ayat 9 Tuhan bilang gini, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Oke? Tuhan mau menyertai tapi Tuhan janji itu supaya jaga itu hati, supaya hati itu tetap kuat, teguh, tidak goyah, tidak kesini ke sana. Oke? Tetap gitu, ikut Tuhan, cinta Tuhan terus sampai mati. Oke? Cinta Tuhan. Itu yang Tuhan mau, hati saudara. Sebelum kita teruskan. Bapa Surgawi kami datang kepadamu, hamba minta Tuhan engkau urapi firman-Mu yang hidup, biar firman-Mu hidup di dalam setiap kami, supaya menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Kami mau berikan segala puji, hormat, kemuliaan kepadamu Tuhan, karena engkau yang layak menerima semuanya. Terima kasih, kami mau menyembah engkau, memuji engkau, melalui mendengarkan firman-Mu ini. Haleluya, amin. Oke, nah
Jadi kalau hati yang bisa kecut Tuhan bilang. Tuhan janji sama Joshua jangan sampai kecut. Ya jangan sampai tawar hati. Hati ini bisa tawar saudara. Nah hati tawar saudara, hati yang tawar Tuhan Yesus bilang apa? Hati tawar itu yang bagaimana? Hati yang tawar ya ogah-ogahan, suam-suam kuku, mau gak mau, ya panas gak panas, dingin gak dingin, ya kan? Sebentar iya, sebentar enggak. Itu hati yang begitu itu. Itu sering terjadi dengan kita, apa enggak? Saudara mungkin lebih hebat dari saya. Ya, tapi saya mau sharing ini saudara karena ini terjadi dengan saya. Ini pergumulan di dalam hidup saya ini selama ya sudah 80 ya ikut Tuhan sudah hampir 40 tahun ini ya. Lahir baru. Oke. Nah, jadi kalau saudara tawar hati itu saudara kecewa. Lama-lama kekecewaan itu saudara bisa bikin jadi saudara kecewa dengan orang. Kecewa. Lama-lama saudara jadi tidak suka orang itu. Jadi bisa bermusuhan. Nah, Tuhan Yesus bilang kepada jemaat di Laodikia bilang apa? Siapa yang masih ingat? Laodikia. Laodikia hebat. Tuhan Yesus bilang. Lihat Laodikia pasal 3 ayat 16 dia bilang. Tapi Laodikia orang-orang dari Laodikia. Tak dingin, tak panas. Tuhan mau kalau kamu dingin, mau panas ya panas gitu loh. Jangan panas dingin, panas dan suam-suam kuku. Ayat ke-16 dia bilang begini. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin dan tidak panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Nah saudara, oke, kita periksa diri. Ya, tak ada orang yang bisa lihat hati kita kan. Kita bisa bohongin orang semua, kita bisa berpura-pura, kita bisa pakai topeng, kita bisa ya cover up semua kelihatannya baik-baik aja ya. Tapi Tuhan tahu di dalam hati kita itu. Jadi kalau suam-suam kuku sudah tadinya sudah tidak panas, ya iya. Sebentar, maaf kan jangan tersinggung ya. Sebentar saya rajin ke gereja tuh, sebentar mogok. Ya stop dulu, alasan apa? Kalau sakit oke, ya kan. Tapi periksa dulu hati, alasannya itu apa? Itu semua di dalam itu. Sudah tawar itu. Jangan sampai Tuhan muntahkan kita. Saudara bisa bayangkan, muntah, jijik toh. Ya. Tuhan tidak suka, berarti Tuhan benci, Tuhan tidak suka dijijik ya dengan kita. Walaupun kita mau pura-pura munafik bagaimana. Oke, saudara tidak bisa. Nah, saudara, kenapa kita bisa jadi sampai tawar hati saudara? Kebanyakan ini karena apa? Diri kita ini saudara, ya. Kita ini punya apa? Punya kemauan. Kita ini punya standar kehidupan. Kita ini punya ide-ide. Kita punya pokoknya semua kita mau yang begini. Tapi ternyata kita terima tidak cocok. Ya kan? Akhirnya tidak cocok dengan kita. Maunya begini. Saya bantu orang. Ya kan? Saya mengharapkan orang itu baik sama saya. Tapi orang itu kan jadi lebih jahat lagi. Begitu umpamanya. Ya kan? Balasnya apa? Ya kan? Balas kejahatan malah. Kadang-kadang. Saudara, kita mau sayang orang dari omongin kita umpamanya. Kecewa, ya kan? Kita baik. Dalam keluarga juga saudara, makanya terjadi orang tua sama anak jadi ribut, ya kan? Suami istri jadi ribut, ya. Semua itu karena kita ini. Karena kita punya maunya tidak tercapai, ya. Itu aja. Persoalan. Banyak alasan saudara kita tidak bicara. Saudara tinggal pikir pokoknya semua yang alasan bikin saudara kecewa, bikin saudara tawar hati. Yaitu karena saudara tidak mendapatkan apa yang saudara dan saya mau. Yes? Kita mau nyalain jadi begitu. Oke. Jadi kenapa saya mau sharing firman ini? Sudah lama saya mau sharing firman ini. Saya bilang tapi walaupun saya agak sedikit kena batuk sedikit. Tetapi tidak COVID saudara, oke. Sudah tes 2 kali, tadi malam tes lagi saudara. Karena kita ini kan mesti jujur, mesti tidak mau bikin penyakit orang, ya kan. Saya juga ada melayani orang di luar, bukan bilang ini aja. Jadi kena angin dingin, kena hujan, jadi batuknya seminggu saudara. Mestinya tidak mau seminggu toh, ya, tapi ya tidak kecewa sama siapa namanya. Ya, sakit ya tubuh ini kan memang bisa lemah atau bisa sakit. Nah, kenapa saya mau sharing saudara ini? Karena saya sungguh-sungguh terus terang aja, saya lahir baru. Oke, dibaptis tahun 72. Lahir baru tahun 83. Oke. Jadi 11 tahun wasting, tidak ada arti, oke. KTP namanya. Oke, dari tahun 83 saudara. Oke, saya hitung saya mengalami hal-hal yang luar biasa saudara. Tahun 89 adik perempuan saya lebih muda dari saya, lebih baik dari saya.
oke lebih cantik dari saya, pokoknya lemah lembut orangnya, oke enggak kasar seperti saya. Oke. Meninggal, meninggalnya juga tragedis saudara. Ditabrak mobil, suaminya yang nyetir. Ya, tahun 89 saudara, oke saya lahir baru tahun 83, ingat jangan lupa. Ditabrak, mau buka pintu garasi, ya nggak tahu keinjak apanya. Ya sengaja nggak sengaja, kita bukan Tuhan, kita tidak menghakimi. Ya tentu perkara polisi tangkap masuk penjara, tapi kita minta dikeluarkan karena ada anak dua dan kita tidak menuntut sebagai satu pembunuhan dan kita tidak mau simpan itu. Tetapi di dalam hati saya bertanya-tanya gitu loh, ya tidak berani. Ya lahir baru saudara bergumul dengan Tuhan, toh jadi waduh, tapi itu tanda tanya. Hati bisa jadi tawar kan saudara, bisa kecewa. Adik saya baru umur 42, saudara. Oke. Kalau sebelum kejadian tidak apa-apa. Nah terus ya itu. Baru-baru ini saudara tahun lalu dulu cerita. Tahun lalu saudara waktu COVID saudara. Berapa yang sakit? Menantu saya, anak perempuan saya. Menantu laki, menantu perempuan, menantu laki, anak perempuan, saya. Kita mengalami mesti masuk rumah sakit operasi saudara. Oke. Nah. Tentu ada tanda tanya. Oke. Tapi saya tidak berani marah Tuhan atau menghakimi Tuhan. Tetapi bilang mau kecewa, mau itu ya adalah saudara. Nah sudah, itu tahun lalu saudara. Tahun ini bulan Februari cici saya meninggal. Ya, 1 bulan setengah kemudian adik laki saya meninggal. Oke, 2 bulan kemudian adik laki saya meninggal lagi. Jadi bulan April cici meninggal, bulan Februari cici meninggal, bulan April adik laki meninggal, bulan Juni adik laki lagi meninggal. Saudara, adik laki yang terakhir meninggal itu shock. Karena saya baru holiday kan, pulang adik yang kedua meninggal itu holiday 6 minggu saudara, oke? Reuni sama-sama, happy. Tahu-tahu dia sakit dada kata nyeri ya itu, oke? Iblis serang jantungnya. Nah bukan hatinya. Tapi pasti kan serang hati juga kan, kecewa juga toh. Ya. Akhirnya cuma 3 hari saudara. Sabtu saya masih ngomong sama dia. Ya dia masih dipijit. Ya masih lihat fotonya. Saya bilang cepat sembuh ya, jaga badan, nanti tahun depan kita mau reuni lagi. Mau ke New Zealand. Ini sudah betul-betul rencana. Sudah rencana sama besan saya Pak Samuel. Tahun depan bulan 10-11 kita mau ke New Zealand. Oh sip dia bilang oke. Minggu pagi-pagi habis khotbah dari sini, pulang saya, dapat kabar meninggal saudara. Mau pulang tidak sempat karena mereka mau dikuburkan jauh di desa sana di Pasirian, mau kubur hari Selasa, jadi tidak sempat pulang. Nah saudara, ini yang saya mau sharing saudara, kira-kira hati saya itu bagaimana? Ya ada orang yang bisa bilang di firman Tuhan, aku kan sudah melayani Tuhan, ya aku melayani di mana-mana, ya kan. Kok apa lagi? Kenapa? Tidak ada kenapa. Kita tidak bisa tanya Tuhan. Ya, nah, tapi hati saya, saudara, ini tidak mau nangis, saudara. Kalau setiap hari ngomong mau nangis, saudara kan. Kehilangan, saudara. Nah, tidak apa-apa saudara nangis itu tidak salah karena saudara kehilangan, karena saudara itu sedih karena saudara masih ada kepingin, masih punya rencana mau bersama-sama, mau have a good time, ya kan? Tidak bisa aja, rasanya sedih, sakit itu, sakit. Bisa nangis. Yang bukti itu menangis terus ya di sana tuh, ya. Saudara, maka itu jadi hati itu bisa jadi tawar, saudara. Hati itu bisa menjadi. Belum lagi bilang ada teman, ada saudara yang treat kita tidak benar, tidak pada tempatnya. Kadang-kadang kita orang tua, kita rasa kita sudah orang tua, mau dihormati yang lebih muda, tetapi yang lebih muda kasar, kurang ajar sedikit. Ya, hati jadi kecewa, betul enggak? Nah, itu bisa jadi tawar, saudara. Mengalami banyak hal, bisa jadi tawar. Nah, sebenarnya penderitaan apa sih? Enggak besar toh. Ya, makanya saya mau bilang. Nah, saudara, yang tidak menderita aja sudah alasan macam-macam tawar hati. Tawar hati dengan teman-teman masih lumayan, kita masih bisa pulih. Kalau kita tawar hati, orang-orang tidak bisa lihat. Saya umpama ada tawar hati sama Pastor Yapi ini. Tadi malam saya kaget. Orang mau tidur, sudah hampir jam 2. Buka HP, oh, tante itu bisa tes COVID lagi.
Loh, kalau pikir baru tes, tapi karena bos toh, ya, Bapak Gembala. Jadi jam berapa saudara? Jam 2 kurang berapa? Pokoknya 2 kurang seperempat saya kirim ke sini, saya tes. Malam-malam, bukan malam lagi, hampir pagi saudara belum tidur. Tes, kirim ke dia, ya kan, supaya bisa tahu ya beres. Kalau mau ikut hati itu, oh saya sudah bilang saya kan baru tes. Tetapi tadi betul enggak? Tidak ada COVID, tidak ada apa-apa sudah. Ya orang cuma kena pilek aja, pilek batuk, pilek gitu. Dari dulu juga zaman dulu batuk pilek. Tetapi ya bilang menantu bilang iya mama itu peraturan for safety, oke buat orang-orang lain, oke puji Tuhan. Tapi saya mau bilang kadang-kadang itu aja hal kecil aja bisa bikin hati ya jadi kecut saudara. Makanya Tuhan tahu itu, makanya dia bilang Joshua jangan kecut hati, jangan tawar hati. Karena itu pasti Tuhan tahu akan terjadi. Melalui pelayanan pokoknya pasti terjadi. Itu makanya Tuhan janji sama Joshua. Oke? Ya, jadi tadi bilang sama menantu tadi pagi. Ini hati, ini ada mau khotbah ini. Hati, ini malam-malam jam 2, hampir jam 2, setengah 2. Ada WhatsApp. Suruh tes lagi, jangan paling tes COVID saudara, bayangkan saja. Tapi ketaatan itu perlu saudara, oke? Ini menghormati saudara kita, oke? Tapi saudara mau lihat, sesungguhnya saudara dengar penderitaan saya ini berat? Tidak berat saudara, sebenarnya. Oke? Bagi saya itu mungkin sudah berat ya, tapi sebenarnya belum berat saudara. Makanya kita mau belajar. Paulus itu saudara. Kira-kira kalau saudara banding saudara dengan Paulus itu berat mana saudara? Saya mau kasih baca saudara Paulus, penderitaan Paulus itu cuma di 2 Korintus pasal yang 11 saudara. Saya tulis di situ cuma ayat 23, tapi nanti saya kasih tahu saudara yang selanjutnya karena terlalu banyak saudara baca. Saya kasihan jemaat baca, nanti pusing kepalanya. Nah dia bilang begini, Paulus bilang apakah mereka perayaan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi dia bilang. Aku lebih banyak berjeripah lelah. Lebih sering di dalam penjara. Didera di luar batas. Oke, kerap kali dalam bahaya maut. Kalau saudara baca ayat 24 sampai 27 dia bilang. Dia 5 kali disesah. Setiap kali itu pukulannya itu 40 kurang 1. Jadi 39 kali. 5 kali kena cambuk saudara. Oke, jadi berapa? 195 kali saudara. Oke. Kira-kira kita belum pernah kena cambuk saudara. Makanya baru rasa itu suka hati sedikit aja kan. Ya itu aja sudah itu. Nah 1 kali didera, dilempari batu. Oke, kapal karam aja sampai 3 kali. Oke, pokoknya dia terapung-apung di laut. Di dalam perjalanan sering diancam bahaya. Banjir lah, penyamun lah. Pokoknya bahaya dari pihak orang Yahudi dan juga bukan orang Yahudi. Oke saudara. Dia kena serang juga dari orang-orang saudara-saudara yang palsu saudara. Jadi kita itu kadang-kadang juga keserang dari saudara-saudara kita saudara. Ya enggak tahu saya enggak bilang palsu. Tapi saudara kandung juga bisa serang-serang saudara. Betul enggak? Saudara seiman aja juga bisa serang-serang kita saudara. Nah kalau kita maunya kita mau jaga diri kita tidak mau disakitin orang, ya tidak ada kejadian begitu saudara, tidak mungkin saudara. Saya percaya saudara, rumah tangga suami istri berkelahi itu ribut bisa sampai cerai-cerai itu sebenarnya persoalan kecil kalau saudara mau percaya saya, oke? Percayalah kepada saya, kalau saya melayani orang, kalau saya mengalami. Saya ribut sama suami 10 tahun kan sudah tahu. Tetapi persoalannya cuma kecil saudara, karena saya mau punya saya. Saya mau hak saya. Saya menuntut, saya mau begini, saya mau ini, saya mau begitu. Oke? Suami tidak bisa bikin, tidak bisa memenuhi. Sini kecewa. Sudah akhirnya bertobat baru mengerti. Tidak boleh paksa. Masing-masing punya karunia sendiri, ya kan? Masing-masing punya kemampuan sendiri. Ya. Sifat-sifat orang kan beda-beda. Mesti menerima, saling menerima apa adanya. Jadi akhirnya aman toh saudara. Aman saudara. Tapi ya itu. Kalau belum dalam Tuhan, belum tahu firman Tuhan. Belum dekat dengan Roh Kudus. Tidak ada teguran-teguran. Ya kita mau menang sendiri. Jadi begitu jadi. Jadi ini semua akan dari hati. Hati yang mau itu. Oke. Kalau saudara baca lagi Paulus, kalau di Asia Kecil itu Paulus menderita di Asia Kecil saudara. Dia bilang apa? Dia bilang begini. Pokoknya beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat sehingga kami telah putus asa.
juga akan hidup ini. Bisa sampai putus asa akan hidupnya dia. Bahkan kami merasa seolah-olah kami dijatuhi hukuman mati, dia bilang. Tetapi, ada tetapi saudara dengar. Tetapi kita juga mengalami, oke, yang peran pada. Tetapi dia bilang, hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan kepada diri kami sendiri. Tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Nah, jadi kita ada di dalam kesesakan. Paulus sadar itu toh. Ya, kita ada di dalam, kita sudah tidak bisa bikin apa-apa. Mana? Jadi apa? Datang ke Tuhan. Cari Tuhan. Hanya Tuhan. Jadi saya melewati itu. Saya sudah bilang, saya belum pernah saudara lihat saya tawar hati sampai tidak muncul atau ada apa. Tidak mau pelayanan atau tidak mau datang doa atau tidak mau apa. Tapi ada itu. Hati yang rasa-rasa kecewa-kecewa dan begitu-begitu ada. Tetapi yang menolong saya yaitu Roh Kudus melalui firman Tuhan. Saudara. Jadi kalau saudara tidak pegang firman Tuhan, Roh Kudus tidak bisa membimbing saudara. Roh Kudus hanya bisa mengajar kepada kita, mengingatkan kepada kita apa yang sudah diajarkan. Kita sudah tahu, kita sudah belajar. Betul? Jadi diingatkan terus. Makanya jadi walaupun saya kurang enak badan, saya tetap mau kasih tahu ini saudara. Karena ini sudah lama sebelum, ya sudah dari saya dari bulan 6 ya kira-kira ya. Saya sudah mau pikir, saya mau kasih tahu Yapi, mau ngomong tentang ini tawar hati ini saudara. Nah, kenapa sampai Paulus bisa begitu? Makanya dia tuh semua pandang kepada Tuhan Yesus. Dia bilang di 2 Korintus pasal 4 ayat 1 dia bilang begini. Oleh karena kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Dia melayani ini sudah menderita begini karena dia tahu dia terima oleh karena kemurahan Tuhan. Saudara dan saya hidup kita diberi pelayanan, oke? Pokoknya apa aja pekerjaan apa kecil besar tidak jadi soal. Tapi keselamatan semua ini oleh karena kemurahan Tuhan. Jadi apa lagi? Makanya cuma dia bilang pelayanan sudah berat setengah mati begitu. Itu kemurahan Tuhan. Jadi dia itu melakukan dengan rasa bersyukur tidak pernah tawar hati. Jadi kita juga dalam hidup kita ini saudara apapun yang kita alami itu harus tahu persis ya kan bahwa semua ini adalah anugerah daripada Tuhan saudara. Oke. Makanya dia bisa tulis yang saya mau sharing ini sebenarnya ini. Di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18 saya bacakan saudara. Ya, Paulus tulis karena dia bilang sebab itu kami tidak tawar hati. Oke, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ayat 17, sebab penderitaan yang ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Itu saudara mesti pikir itu, dengar firman baik-baik. Jadi kalau saudara ingat nanti saudara menderita, saudara Roh Kudus kasih ingat ini. Paulus punya omongan ini, kita jadi semangat lagi. Kita jadi semangat. Ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Nah, kita sering salah, kita kecewa, ya kan? Kita tawar hati karena kita mengharapkan yang kelihatan, ya kan? Mau yang begini, mau yang begini, mau yang begini. Padahal Paulus bilang, penderitaan ini penderitaan sementara. Dia bilang di ayat 16. Okay. Dia punya iman betul-betul bahwa batin ini, kita ini, roh kita ini akan diperbaharui setiap hari. Karena Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Kita tetap ingat itu firman Tuhan di dalam Roma pasal 8:28. Kalau Tuhan itu tidak diam, dia turut bekerja di dalam segala sesuatu. Itu berarti baik atau tidak baik untuk mendatangkan kebaikan. Itu Tuhan terus bekerja saudara melalui tidak baik pun apa baik atau tidak baik apa untuk memberikan apa kebaikan kepada kita yang mengasihi dia, mengasihi saya bicara lagi, oke? Nah Paulus mengasihi, ya kita mengasihi, saya mengasihi. Jadi apapun terjadi saya pikir ya Tuhan punya maksud baik. Yaitu untuk memberikan sesuatu yang apa kebaikan, baik apa yang baik saudara. Orang-orang pikir wah nanti mau dapat loto kayak, mau dapat rumah kayak, mau dapat hadiah kayak, mau dapat apa? Bukan. Supaya kita dibentuk menjadi serupa dengan Kristus untuk memperoleh kehidupan kekal di surga. Itu tujuan Tuhan. Jadi kita menderita itu bukan bilang supaya begitu aja, enak-enak aja begitu. Jadi Paulus itu dia tahu
Dia tahu persis begitu. Kita juga mesti ingat terus begini. Ada apa yang terjadi? Oh iya, kenapa Tuhan? Kan Tuhan tidak pernah dia bilang kalau rancangan dia tidak ada rancangan yang buruk sama sekali. Ya, rancangan damai sejahtera. Walaupun kita melalui, kita pikir buruk, tapi rancangan Tuhan bukan. Nanti untuk mendatangkan sesuatu yang baik gitu loh. Ya, jadi kita itu tidak jadi putus asa. Jadi sekali lagi saya mau katakan dari zaman dulu saya bilang jangan lupa baca Alkitab, oke? Jangan lupa perhatikan Alkitab, jangan lupa renungkan Alkitab. Hidup ini dari pagi sampai malam itu saudara, pikiran kita itu dalam kerjaan, dalam mana di mana saja kita mesti ada Roh Kudus kasih ingat firman Tuhan. Ya, kejadian apapun saudara mesti. Nah, dari ayat yang ke-17 tadi dia bilang apa? Dia bilang, oke, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan, kekal yang melebihi segala, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Itu luar biasa betul, saudara. Paulus sadar benar-benar, saudara, bahwa penderitaan itu tidak ada arti apa-apa, saudara. Tuhan punya tujuan yang baik melalui penderitaan kita, melalui itu. Kita lihat Yakobus pasal 1. Kita bacakan ayat 2-4. Dia bilang, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Yes? Dari penderitaan itu yang kita alami itu kita sadar bahwa Tuhan izinkan ini bukan karena Tuhan jahat, bukan karena Tuhan pukul, ya bukan. Tuhan ingatkan kepada kita, berikan kesempatan kepada kita supaya kita itu bertumbuh. Sepertinya kayak apa kalau kita pergi gym, olahraga tubuh kita. Nah, penderitaan, pencobaan, apapun yang terjadi itu alat-alat gym buat rohani kita, buat iman kita. Jadi harus terima. Jangan terima. Dulu kita bodoh, zaman dulu. Ya kita bilang, Tuhan jauhkan pencobaan ini. Doakan begitu, Tuhan jauhkan. Ya, enggak. Guru saya bilang begini, minta Tuhan bawa pencobaan itu. Ya, tapi Tuhan berikan kita kemampuan, kekuatan. Ya, berikan hikmat, bijaksana untuk menghadapi semua itu. Yes. Jadi jangan doa bilang jauhkan ini, nanti pencobaan datang lagi, marah lagi. Kenapa ini dan ini. Saya kan bisa bertanya begitu. Ya satu meninggal ya masuk akal. Yang kedua meninggal ya masuk akal, lagi sakit. Yang ketiga meninggal tidak sakit. Itu kecewa. Termasuk kecewa. Orang masih mau holiday tahun depan itu sama-sama. Itu bagaimana sih? Ya. Tetapi mau kecewa sama siapa? Ini semua kan kedaulatan Tuhan. Ini semua pekerjaan Tuhan, ya haknya Tuhan. Ya. Tapi nangis ya enggak apa-apa saudara, nangis karena ya sedihlah saudara. Ya. Tetapi jangan sampai kecewa saudara. Ya. Saudara saya pendeta juga, ya, adik perempuan. Dia pernah mengalami begini lagi, dia bilang. Dia lagi kubur suami orang bapak-bapak jemaat gereja. Lagi dikubur ini, lagi ibadah dikubur. Istrinya di belakang jatuh saudara. Mati saudara. Nah itu bagaimana? Aduh, anak-anaknya habis kubur bapaknya langsung ke rumah duka. Lihat mamanya meninggal. Pokoknya ada-ada saja. Jadi penderitaan kita itu jangan rasa sudah paling hebat. Terus kita sudah waduh mau macam-macam dah mau terima lah. Ya. Banyak orang bikin saya sakit hati itu bukan bilang saya ini sudah hebat. Ini bukan malaikat tuh, saudara lihat masih bisa sakit toh. Ini namanya manusia biasa walaupun sudah tua. Malah lebih tua orang bilang mungkin lebih gampang tersinggung. Tapi saya tidak mau yang itu. Tapi ada sakitnya. Cuma mungkin orang tidak lihat. Ya, tetapi puji Tuhan kita tidak usah kasih tunjuk terlalu. Tapi kadang-kadang timbul itu maunya putus hubungan saudara. Saudara tahu menjauhkan diri saudara. Ya kalau orang bikin sakit hati terus kan mau menjauhkan diri. Ya. Kita sayang diri kita lebih daripada segala-galanya. Kita mau cepat karena kita nggak mau lama-lama, oke? Jadi begitulah sifat-sifat kita saudara. Jadi ingat baik saudara pencobaan itu. Nah saya mau baca di dalam Roma dia bilang, Paulus tulis ke orang jemaat. Dia bilang, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang dinyatakan kepada kita.
Karena Tuhan akan menyatakan, dia bilang dari ayat 17. Karena dia bilang, karena kita ini adalah anak. Kalau saudara dan saya, kita ada, saya tidak tulis di situ Roma 8, 17, 18, saya bacakan aja. Jika kita ini adalah anak, maka kita juga ada dari ahli waris, saudara. Oke? Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Dan yang menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Jikalau kita menderita bersama-sama dengan dia. Oke? Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Orang lain tidak mau. Yesus menderita. Saudara, Yesus datang ke dunia kira enak-enak. Melayani enak-enak, saudara. Nah, hamba-hamba Tuhan, ya saudara, kita semua hamba Tuhan. Oh, terus terang. Kita ini semua mesti ada pelayanan, saudara. Kita anggota tubuh Kristus, kalau tidak ada apa itu, anggota-anggota tidak ada bekerja, tidak berfungsi, ya berarti saudara, ya disable saudara ya. Jadi harus ada pekerjaan, oke. Tapi kerja dan apapun yang saudara kerjakan, kecil atau besar saudara, pasti saudara akan mengalami kecewa, sakit hati, disakitin, ditolak, pokoknya difitnah, apa aja saudara. Itu pasti saudara. Tapi jangan, firman Tuhan bilang, jangan melawan orang itu, jangan datang maki-maki orang itu, oke? Karena itu iblis pakai orang itu untuk menguji kita, oke? Jadi Tuhan izinkan saudara, Ayub aja Tuhan izinkan, iya kan? Ya, Tuhan izinkan supaya Tuhan mau dalam penderitaan, dalam kesesakan itu Tuhan mau lihat kesetiaan kita sampai di mana. Ketulusan kita dengan Tuhan sampai di mana. Oke, jadi begitulah, oke. Nah, ayat yang ke-18 saudara, jadi kemuliaan Tuhan, ingat itu, pandang mata kita. Pokoknya ada penderitaan, lihat kemuliaan yang akan kita terima. Surga yang mulia, kita akan sampai di sana. Yes. Tujuan kita begitu, atau cuma datang gereja aja? Cuma datang gereja aja, mati kemana, tidak mau tahu? No, mati ke sana bersama Tuhan Yesus. Oke, kita melayani juga. Saya bilang begini, ada orang punya pendapat begini, saya melayani, saya bantu orang, saya ini, oh tanpa bayaran apa? Oh tapi upahmu besar di surga, gitu ya. Saya bilang sama Pak Surya, saya tidak kerja, saya tidak melayani, cari upah. Karena saya sudah menerima semua yang di sini. Keselamatan Tuhan sudah berikan. Oke? Hidup saya cukup, ya kan? Cukup makan, cukup pakai saja, tidak berlebihan. Cukup saudara. Tidak usah sampai rumah 2, 3 juga. Rumah 1 sudah ada, oke? Umpama belum ada rumah pun hidup ada baik-baik. Oke? Dan rumah saya sudah ada di sana. Itu cukup. Nanti kalau sampai di sana Tuhan kasih mahkota pun pasti kita turunkan mahkota itu saudara. Tidak mungkin, ya. Jadi tidak usah kerja melayani baru pikir, oh nanti upah besar di surga, oh nanti upah besar di surga. Kalau mengharap begitu nanti kecewa saudara, oke? Nah, karena sudah terima keselamatan, Tuhan sudah berikan segala-galanya dia, oke? Ya, mati buat kita saudara, apalagi saudara yang mau. Nah, ayat yang ke-18 dia bilang begini, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Oke? Kita manusia ini suka lihat yang kelihatan, betul enggak? Ya. Kita manusia ini suka berdandan. Maafkan, ya saya bukan bilang ini. Saya ingat Petrus, ya kalau baca begini. Petrus tulis begini, dia bilang begini, perhiasanmu janganlah secara lahiriah. Oke, dia bilang, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, dan dengan apa mengenakan pakaian yang indah-indah. Oke, nah kita ya sampai itu toh cukup baik pas-pas aja gitulah ya. Maksudnya tidak usah sampai begitu. Jadi maksudnya Petrus itu jangan perhatikan yang di luar ini, dia bilang begitu. Ayat yang keempat dia bilang, tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia. Oke, manusia yang di dalam ini. Kita ada manusia di dalam dan manusia di luar. Oke, di luar ini akan rapuh. Di luar ini kan bikin dari mana? Kita ini manusia dibikin dari apa? Tanah liat. Oke, tanah itu kan habis nanti kan, saudara. Ya, tetapi yang Tuhan perhatikan yang batin kita yang di dalam. Makanya dia bilang apa batin yang tersembunyi. Oke, dengan perhiasan yang tidak binasa. Itu yang Tuhan mau dengan kelembuan saudara. Jadi bukan larang saudara tidak boleh pakai barang emas atau bikin rambut bagus atau pakai baju bagus, bukan. Tetapi jangan sampai kita cuma perhatikan itu aja. Duitnya beli baju, duitnya bikin ini, bikin itu. Pokoknya barang-barang yang di dunia, yang di luar aja. Ya, tidak pikir yang itu. Padahal coba kalau pergi suruh Bible study saudara, oke? Tidak bayar saudara.
Bayar aja mestinya mau. Ini tidak bayar juga nggak mau saudara. Padahal itu justru pengajaran untuk rohani kita. Untuk iman kita. Untuk yang kekal. Oke? Tapi begitulah kita anak Tuhan. Ikut Tuhan kurang sadar. Tidak gebu-gebu. Tapi saudara bersyukur kalau saudara itu Tuhan kasih hati yang gebu-gebu. Saya bersyukur saudara. Saya dari tahun 85, 86 saya sekolah terus, sekolah sampai tahun 93 saudara. Saya kerja saudara, pulang kerja itu saya cepat-cepat masuk langsung pergi belajar saudara. Sampai di Sutherland saudara. Nah, terus semangat terus, 1 minggu 3 kali saudara. Mesti ada itu gairah gitu loh saudara. Ikut Tuhan itu mesti punya gairah, mau belajar. Bukan mau belajar jadi pendeta, belajar tidak akan menjadikan saya jadi pendeta. Saya tidak minta mau jadi pendeta, saya ini cuma ya diangkat di gereja sini. Kalau di luar sana saya cuma jasmin biasa aja, ya sama-sama semua orang, ya kan saudara. Tapi kita belajar supaya iman kita bertumbuh, ya. Iman, bukan pengetahuan kita supaya kita mau berdebat dengan orang, supaya kita mau merasa lebih hebat, bukan. Supaya kita lebih mengerti dan merasa bisa lebih dekat dengan Tuhan. Betul. Coba kalau di gereja adakan Bible study, saudara berapa yang datang saudara, saya itu tidak mengerti. Tetapi kalau mau dipikir kembali ya, anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan. Kalau saudara merasa Tuhan sudah panggil saudara, Tuhan sudah mati buat saudara dan saya, dia tidak mungkin membiarkan kita begitu saja. Ya, jadi hargailah itu, hargai saudara. Jangan saudara akan jadi tawar hati, saudara akan jadi kecewa, saudara akan hilang dari gereja, saudara akan bisa hilang dari hadapan Tuhan karena saudara tidak pernah menghargai. Ya, hargai firman Tuhan, hargai saudara. Oke, suami istri di rumah itu. Ya, sekarang suami sudah tidak ada, biasa suami istri enak. Ya, ini masih ada suami istri itu biar di rumah itu bicara firman Tuhan. Ya, ngomong firman Tuhan. Apa yang kita kurang jelas, kita punya pendapat, kita tanya. Oh, sama Pastor Yapis aja saya ada apa? Saya kirim ke dia WhatsApp, saya mau tukar pikiran. Itu loh, bagaimana pendapatmu? Saya kalau ada apa-apa saya kirim ke anak saya kirim ya. Saya tanya, saya minta opinion, gitu loh. Terus kita diskusi. Begitu loh, bagaimana kebenarannya sebenarnya di mana? Ada persoalan apa? Bicara melalui pendapat firman Tuhan, melalui pendapatnya Tuhan, begitu loh saudara. Oke, nah saya tutup sudah jadi begitu. Kolose pasal yang ketiga, ayat 1-4 saya baca. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada. Duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama-sama dengan Kristus di dalam Allah. Nah ini yang orang kurang perhatikan. Kamu telah mati. Sebenarnya ingat baik-baik, kamu telah mati. Mati, oke? Sudah mati. Tapi enggak, masih mau macam-macam gitu. Itu yang bikin perkara saudara. Nah apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia di dalam kemuliaan. Haleluya, puji Tuhan saudara. Yes or no? Jadi saudara, saya mau bilang, tidak ada yang tidak kecewa di dalam hidup ini. Tidak ada yang tidak pernah merasa sakit hati. Tidak ada yang tidak pernah merasa dihianati atau di apa. Tapi please, ya kan, jangan biarkan itu terus tertanam di situ. Terus saudara simpan terus. Lepaskan itu, datang ke Tuhan. Tuhan ada, Tuhan kirim Roh Kudus buat tolong kita. Tuhan kasih firman Tuhan ini. Sebenarnya saudara mau tahu firman Tuhan ini, saudara bukan kaget mesti baca. Sudah ada di dalam. Ada di dalam hati kita, hidup kita sebenarnya. Jadi kalau saudara mau terapkan itu, jadi dalam hidup jangan pikir secara duniawi saudara. Tapi secara yang Tuhan punya. Perkara apapun saudara mau selesaikan, saudara selesaikan berdasarkan hal-hal yang dari atas. Kita sering kan nyanyi, kerajaanmu turunlah, kerajaanmu datanglah. Ya, tapi kehidupan kita tidak ada di dalam kerajaan. Kerajaan sudah turun juga, kita masih hidup dengan kedagingan kita. Nah itu yang bikin jadi perkara. Jadi maksud saya begini, supaya kita sama-sama hati-hati. Oke? Kalau ada kekecewaan, ada apa, rasa mau tawar hati, itu pasti ada. Oke? Saya mengalami. Tapi datang cepat kepada Tuhan, saudara. Terus dulu renungkan, ingat baik-baik. Tidak usah jangan cepat ya kan bertindak, oke?
Jadi saudara jaga hati baik-baik, oke? Hati ini sering tawar, hati ini. Jadi saudara kalau malas-malas datang ke Tuhan, ogah-ogahan. Ada orang yang bilang tawar hati, saya barusan ada teman punya mama, ketemu saudara yang dulu Kristen tapi sekarang tidak Kristen lagi. Sudah saudaranya juga teman saya, dia pokoknya pasti sudah tawar hati ya karena kecelakaan, oke? Banyak yang kecelakaan. Saya menghadapi banyak orang yang sudah tawar hati. Tapi marilah tawar hati itu masih bisa dipulihkan saudara. Jangan sampai terus menerus, oke? Tuhan memberkati saudara. Saya kembalikan kepada Yapi, biar Yapi Bapak Gembala doakan kita semua. Supaya kita semua bisa bertumbuh baik di dalam Kristus, oke? Jangan ada yang tawar hati. Jangan ada yang mogok, jangan ada yang malas datang ke Tuhan. Tadi katanya we praise you. All the time atau apa we want to praise. Ya kita mau memuliakan Tuhan, kita mau memuji Tuhan setiap saat. Tapi cuma omong tok ya. Mari sama-sama kita mau meresponi firman Tuhan. Kita mau bangkit berdiri, saudara, di hadapan Tuhan, saudara, dan Bapa di surga di hadapan saudara. Kita mau ambil waktu ini untuk mengkoreksi hati kita. Kita minta Tuhan Roh Kudus untuk menyelidiki setiap hati. Di mana saat ini kita sedang berada? Apakah kita masih dekat di hati Tuhan atau kita sudah jauh? Hidup ini hanya sebagai ritual. Tidak ada lagi rasa. Mari kita datang kembali. Kita minta Tuhan menyelidiki setiap hati. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Sekali lagi katakan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap sejemaat saja katakan ku berjuang. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Biar pujian ini menjadi doa setiap kami ya Tuhan. Kami lemah, seringkali kami merasa kami bisa, tetapi sesungguhnya kami tidak mampu karena kami ada di luar Engkau. Kami berjuang dengan kekuatan kami sendiri, kami berusaha dengan pikiran kami pakai pengalaman kami pakai pengetahuan kami percaya apa kata orang, kami percaya apa kata dunia. Sehingga pada waktu masalah itu datang, kami menjadi lemah, kami tidak berdaya karena kami tidak ada di dalam Engkau. Biar firman pagi hari ini sungguh menguatkan setiap kami Tuhan. Karena kami tidak dapat berbuat apa-apa di luar Engkau.
Terima kasih Bapak untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur. Thank you Lord Jesus, dalam nama Yesus. Amin, amin. Silakan sudah duduk. Thank you Tante Jasmine untuk